Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat bersama keluarga. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Excel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai konsep Microsoft Excel, yaitu apa yang disebut book atau workbook, kemudian di dalam book atau buku atau workbook atau buku kerja ada lembaran-lembaran kertas yang disebut sheet atau worksheet ya. Kemudian di dalam sheet atau worksheet ya, yang merupakan selembar kertas, itu bukan lagi seperti kertas kosong, tapi di dalamnya terdapat kolom, ini yang disebut kolom ya, kemudian terdapat baris, dan juga terdapat sel ya, dan rank, itu ya. Mudah-mudahan kamu masih mengingat dan memahaminya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu cara mengetik di Microsoft Excel ya. Cara mengetik di Microsoft Excel berbeda dengan cara mengetik di Microsoft Word. Di Microsoft Word, kita membuat kata-kata dan paragraf-paragraf ya. Di sini di Microsoft Excel tidak ada paragraf, tapi kita mengetiknya di kotak-kotak ini, yaitu yang disebut sel ya. Misalnya Bapak akan mengetik sekarang ya. Misalnya mengetik di sini, mengetik kata Indonesia, yaitu mengetiknya di tiap kotak ya. Setelah selesai mengetik, kita menekan enter ya. Itu bahwa kita sudah selesai mengetik di suatu sel, dan pointer mouse akan pindah ke bawah atau ke sel di bawahnya. Kita mengetik lagi, selesai ya, kita enter ya. Kita mengetik lagi, enter. Begitu ya, ini cara mengetiknya. Kita lupakan dulu mengetik tag-tag yang panjang ya. Kita mengetik tag-tag yang pendek. Kemudian, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka ya. Tetapi sebenarnya yang diketik itu bukan hanya angka, tetapi bisa juga teks gitu ya. Sekarang Bapak akan memberi contoh mengetik angka ya. Misalnya di sini ketik, kemudian mengetik lagi ya. Ini adalah angka ya. Jadi ada data yang berupa angka seperti ini ya, dan ada data yang berupa teks. Ini contohnya ya. Perbedaannya, data angka itu bisa dihitung ya, bisa dilakukan operasi matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Sedangkan data ini, data yang berupa teks, itu tidak bisa dihitung ya. Dan cirinya yang lain adalah bahwa data angka itu akan rata ke sebelah kanan ya. Itu dalam pengetikan. Dan data teks akan rata ke sebelah kiri. Itu cirinya. Kemudian setelah kita mengetik, mungkin ada kesalahan, maka perlu diperbaiki atau dibetulkan. Cara memperbaiki kata-kata yang salah ketik, kita bisa melakukannya dengan cara di sel ini langsung kita double klik ya. Misalnya kita ingin memperbaiki sel ini yang salah ini ya, kita langsung double klik. Double klik, kemudian kita menuju yang salah,
hapus, ketik, kemudian tekan enter. Ulangi ya, kita bisa lakukan dengan cara double klik untuk memperbaiki pengetikan yang salah. Misalnya ini, double klik, langsung hapus yang salahnya, kemudian ketik dengan yang benar ya. Ini juga sama ya. Ada kesalahan. Selain dengan double klik, kita bisa menekan tombol F2 di keyboard ya. Tekan tombol F2, kita hapus yang salahnya, kita ketik yang benarnya, tekan enter. Ini juga sama. Untuk memperbaiki pengetikan yang salah, kita tekan tombol F2 di keyboard, kita hapus yang salahnya, kemudian kita betulkan. Itu ya. Itu cara memperbaiki teks atau pengetikan yang salah di Microsoft Excel. Jadi yang diperbaiki adalah sel-sel yang salah itu. Atau ini misalnya ada kesalahan pengetikan ya. Ini bisa juga dengan cara tadi tekan F2 atau dengan double klik. Tapi kita juga bisa dengan cara langsung diketik di sini ya. Misalnya ini 15 akan diganti dengan 20 ya. Ketik langsung. Maka isi sel yang lama akan diganti dengan pengetikan yang baru. Ini 26 akan diganti dengan 100. Kita langsung saja ngetik ya. Nah, pengetikan seperti ini disebut ditimpa atau disebut overwrite ya. Itu cara memperbaiki teks atau pengetikan yang salah ketik. Bisa dengan double klik, bisa juga dengan menekan F2, dan bisa juga dengan menimpanya langsung atau yang disebut overwrite. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan membahas alamat sel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai alamat sel, walaupun cuma sekilas. Alamat sel sering disebut juga sel address. Jadi setiap kotak atau setiap sel itu ada alamatnya. Itu keistimewaan dari program Microsoft Excel. Sehingga kita di sini bisa melakukan perhitungan atau membuat rumus. Misalnya di sini ya, di sel atau di kotak yang paling kiri, paling atas, ini alamatnya A1 ya. Ini muncul di sini ya. Di name box alamatnya A1. Artinya kolom A baris 1 ya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini di kotak ini alamatnya adalah akan muncul di sini yaitu D2 ya. Artinya kolom D baris 2. Di sini alamatnya F4. Di sini juga muncul di kotak nama. Artinya kolom F baris 4. Jadi cukup mudah ya untuk memahami alamat sel atau sel address. Tentunya kamu akan cepat bisa dan cepat menguasainya. Bapak ulangi ya. Di sini alamatnya adalah apa? Iya benar. G7. Kolom G baris 7. Jadi penggabungan antara nama kolom dan nama baris. Di sini alamatnya apa? Iya benar. Ini alamatnya adalah A6. Artinya kolom A baris 6 ya.
Sudah jelas ya? Pasti kamu bisa. Anak-anak yang Bapak banggakan, baiklah kita lanjutkan dengan cara membuat rumus. Yang pertama kita akan membuat rumus penjumlahan. Misalnya di sini ada angka 3, di sini ada angka 12 ya. Di sini di B1, ini alamatnya B1 ya, ada angka 3 atau berisi angka 3. Kemudian di C1 berisi 12. Kita akan membuat rumus di sini ya. Membuat rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Yaitu kita klik sama dengan ya. Kemudian klik selnya. Klik di sini muncul B1 ya. Sesuai dengan alamatnya. Kemudian ketik plus sebagai tanda penjumlahan. Kemudian klik sel C1. Lihat ya, rumusnya sama dengan B1 plus C1. Setelah itu, kita langsung tekan enter. Kelihatan hasilnya 15. Ya. Itu penjumlahan. Kita lihat lagi. Untuk melihat rumusnya kita tekan F2. Coba amati ya. Sama dengan B1 plus C1. Ini artinya B1 yaitu isinya 3 ditambah C1 isinya 12. Setelah enter maka hasilnya kelihatan ya. Jadi waktu kita mengetik rumus setelah enter itu yang kelihatan hasilnya, bukan rumusnya. Tetapi kalau kita klik di sini di formula bar kelihatan rumusnya ya. Sama dengan B1 plus C1. Kalau kita edit tekan F2 kelihatan rumusnya. Setelah enter rumusnya tidak kelihatan dan yang kelihatan adalah hasil dari rumus itu. Gitu ya. Itu penjumlahan. Sekarang pengurangan. Pengurangan misalnya di sini ada angka 48 ya. Kemudian di sini ada angka 8. Cara membuat rumusnya sama ya, selalu diawali dengan tanda sama dengan klik B2 min ya, tanda min. Kemudian C2. Jadi B2 isinya 48 kurangi C2 isinya 8. Kita enter. Hasilnya 40 ya. Jadi setelah enter yang kelihatan adalah hasil dari rumus itu ya. Kita lihat lagi rumusnya. Coba kalian amati. Sama dengan B248 ya. Dikurangi C2 atau 8 hasilnya 40. Itu pengurangan. Sekarang perkalian ya. Perkalian. Misalnya di sini ada angka 10. Kemudian di sini ada angka 9 ya. Kita ketik rumusnya. Pertama ketik sama dengan klik alamat selnya yaitu B3. Perkalian menggunakan tanda bintang ya. Atau tanda asterisk ya. Kemudian klik C3 ya. Jadi B3 10 isinya dikali C3 isinya 9. Enter. Hasilnya 90. Jadi setelah enter kelihatan hasil dari rumus itu ya. Tapi kalau kita edit
tekan F2, rumusnya kelihatan. Dan juga siap untuk mengedit jika terjadi kesalahan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembagian ya. Misalnya di sini ada angka 100 ya. Kemudian di sini ada angka 20. Pembagian itu bagaimana? Sama ya. Menggunakan tanda sama dengan awalnya. B4 dibagi menggunakan garis miring ya. Pembagian menggunakan garis miring. Dibagi C4. B4 isinya 100, dibagi C4 isinya 20. Kita lihat hasilnya berapa, tekan enter ya. Hasilnya 5 ya. Kita lihat lagi pembagian ya. Silahkan kalian amati. Jadi yang dimasukkan adalah alamat sel ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Lihat rumusnya. Nah, ini ya. Kita juga bisa melihat rumusnya. Silahkan kalian amati. Di sini selalu diawali dengan tanda sama dengan D1 B1 plus C1 ya. Di D2 rumusnya B2 min C2. Di D3 rumusnya B3 kali itu menggunakan tanda bintang atau asterisk ya, C3. Dan untuk pembagian B4 garis miring itu sebagai bagi ya, bagi C4. Ini rumusnya kelihatan. Kalau mau lihat hasilnya ini diklik lagi ya, itu cara membuat rumus. Jadi yang dimasukkan adalah alamat sel ya, karena setiap sel itu punya alamat. Jadi kita bisa melakukan perhitungan ini menggunakan rumus ya, dengan alamat sel dimanapun. Misalnya sekarang kita lihat ya, di sini kita membuat rumus, misalnya sama dengan, jadi tidak selalu harus lurus ya. Di sini ya, kita bisa membuat rumus sama dengan misalnya C1 plus C2 terus ya, plus C3 plus C4. Setelah itu tekan enter. Jadi kita bisa membuat rumus dimanapun alamat selnya, yang penting jelas dan mengetiknya itu benar ya. Kita buat lagi di sini ya, walaupun membuat rumusnya di sel yang jauh, kita juga bisa sama dengan kita juga bisa langsung ketik ya, misalnya B1 ketik aja, kemudian plus B2 ya, plus B3 plus B4 ya, atau mau panjang pun boleh ya, plus C1 ya, dan seterusnya. Tidak masalah membuat alamat sel mau dengan cara diklik maupun diketik, sama saja hasilnya. Yang penting cara membuat alamat selnya itu benar ya. Menggunakan huruf besar maupun huruf kecil sama saja hasilnya ya. Misalnya B1, B-nya huruf besar maupun huruf kecil sama saja. Setelah selesai membuat rumus, kita enter ya. Ini hasilnya. Itu ya. Kemudian kita pun dapat mengelompokkan ya, misalnya di sini. Misalnya B1 ya, dalam kurung ya. Kurung buka dulu, B1 plus
Misalnya C1. Kemudian min, misalnya ini B3. Ini bisa juga ya, kita bebas menggunakan alamat sel. Nah, yang dalam kurung itu artinya yang didahulukan ya. Jadi pertama-tama B1 plus C1. Kemudian hasilnya dikurangi B3. Misalnya B1 plus C1 sama dengan 15. 15 dikurangi B3 10, yaitu hasilnya 5 ya. Itu. Jadi setelah enter, rumusnya tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan adalah hasil dari rumus itu. Kemudian kalau kita mau melihat rumus, bisa lihat di sini ya, di formula bar, atau waktu kita mengedit. Cara mengedit itu tekan F2 di keyboard ya. Itu. Jadi tanda kurung tutup dan kurung buka bisa digunakan untuk mendahulukan perhitungan ya, itu. Kemudian Bapak kasih contoh lagi di sini misalnya. Jadi di mana saja kita bisa membuat rumus. Misalnya di sini B4 ya. Kita ulangi. Ada kurungnya B4 ya. Dikurangi B3. Ini ya. Artinya 100 dikurangi 10 ya. Karena B4 isinya 100, B3 isinya 10. Kemudian ditambah 10. Atau ditambah 20 ya. Jadi setelah B4 dikurangi B3, hasilnya 90, ditambah 20 ya, hasilnya berapa? Nah ini 110. Jadi membuat rumus selnya dimanapun bisa ya, yang penting pengetikannya benar. Kalau dalam kurung itu artinya perhitungannya didahulukan, yaitu B4 dulu dikurangi B3, setelah itu ditambah 20. Itu ya. Itu cara membuat rumus, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang penting di dalam membuat rumus kamu hafal caranya, yaitu selalu diawali dengan tanda sama dengan dan mengetik alamat-alamat selnya itu benar ya. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih membuat rumus. Membuat rumus tadi sudah menggunakan alamat sel. Kita juga bisa langsung mengetikkan angkanya ya. Jadi bukan alamat sel. Misalnya contoh sama dengan 100 ditambah 10 ya. Jadi yang diketik itu angkanya, bukan alamat sel. Dan ini bisa ya. Tekan enter, hasilnya 110. Misalnya kita ulangi 200 dibagi ya 2. Ini bukan alamat sel, ini langsung angkanya. Kita enter, hasilnya 100. Ulangi lagi, misalnya 1000 dikurangi 100 ya. Ini yang diketik di dalam rumus ini bukan alamat sel, tapi angka langsung, dan ini bisa ya. Ulangi lagi, misalnya kasih kurung dulu ya, 12 dikali 2 ya, pasti 24, dan kita kurangi 4 ya. Jadi ini artinya yang dalam kurung itu 12 dulu dikali 2, hasilnya 24, baru dikurangi 4, enter, hasilnya 20. Itu. Jadi membuat rumus bisa
memasukkan alamat sel maupun angka langsung. Kemudian kita juga bisa menggunakan campuran ya. Contoh begini, misalnya begini ya. Di sini sama dengan F6, ini ya F6 ya, dikurangi 300 ya. Jadi ini campuran antara alamat sel dan angka langsung. F6 itu isinya 900. Dikurangi langsung dengan angka 300. Berapa hasilnya? Iya benar, 600 ya. Jadi percampuran ini antara alamat sel dan angka. Atau kita buat kebalikan ya. Di sini kita buat misalnya di sini ketik 10 ya. Ditambah 10 itu langsung angka alamat sel. Ini F7. F7 itu isinya 20. Enter. Maka hasilnya berapa? 30. Kemudian ini adalah rumus ya. 30 itu adalah hasil dari rumus. Tetapi walaupun hasil dari rumus bisa juga dioperasikan ya, dihitung. Tidak selalu harus berisi angka yang bukan rumus ya. Misalnya ini 30 adalah hasil dari rumus tadi ya. Ditambah ini ya. F9 tambah F7 tambah lagi misalnya langsung angka ya 12 ya. Berapa kira-kira? Betul ya. 62. Jadi F9 30 tambah 20 tambah 12 62. Jadi kesimpulannya membuat rumus sangat fleksibel. Yang penting kamu hafal operatornya ini ya, plus, min, kali, menggunakan tanda bintang atau asterisk ya, dan pembagian menggunakan tanda garis miring. Dan selalu diawali dengan tanda sama dengan. Itu wajib ya. Dan pengetikan alamat selnya harus benar. Mengetik alamat sel bisa diklik, bisa juga diketik langsung. Dan membuat rumus bisa langsung alamat sel, dua-duanya misalnya ya, bisa juga langsung angkanya dan juga bisa campuran antara alamat sel dan angka.